Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family. Kali ini kita olah tape singkong menjadi salah satu menu takjil yuk. Nah, pingin tahu gimana aku buatnya? Nonton terus videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan utamanya tentunya di sini kita menggunakan tape singkong. Nah, tape singkong ini aku beli seharga Rp5.000. Kemudian kita siapkan wadah lalu kita tuang semua tape singkong yang sudah kita beli tadi. Nah, ini kita lumetkan. Kita lumetkan tape singkongnya, lalu kita ambil tulang-tulang yang terdapat dari tape singkong. Nah, setelah tulang-tulangnya udah nggak ada, selanjutnya tape singkongnya ini kita akan blender. Kita siapkan blenderan, lalu kita masukkan semua tape singkong yang sudah kita pisahkan dari tulang-tulangnya. Lalu kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Nah, ini kita blender. Nah, setelah kita blender, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil blenderan tape singkong ini kita akan tuang ke dalam wadah yang cukup besar. Nah, ini kita masukkan semuanya ya, tape singkongnya yang sudah kita blender. Tidak lupa aku tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram. Kita masukkan semuanya ke dalam tape singkong yang sudah kita blender. Di sini juga aku menggunakan 2 bungkus agar-agar plain atau setara dengan 14 gram agar-agar plain. Kita masukkan semuanya ke dalam campuran tape singkong dan gula pasir. Kemudian ini nantinya kita akan campur sampai semua adonannya ini tercampur rata. Tidak lupa aku tambahkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter air. Ini kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk biar semuanya tercampur rata. Kenapa aku masukkan bertahap? Biar cara mencampurkannya ini lebih mudah ya teman. Jadi total air yang kita gunakan dari awal sampai akhir itu ada 1200 ml. Tidak lupa aku tambahkan 1 bungkus susu SKM atau setara dengan 40 gram susu SKM. Kemudian ini kita aduk lagi. Nah, di sini aku tambahkan pewarna kuning telur sebanyak 2 tetes ya teman. Nah, jika kalian suka boleh ditambahkan pewarnanya dan jika tidak boleh di skip. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk ya biar nanti nggak ada yang gosong bagian bawahnya. Nah, setelah adonan agar-agar tape singkong ini udah mulai mengental, jangan pernah ditinggal ya teman, tapi kita harus aduk terus-menerus. Nah, ini udah mulai mendidih ya teman. Kita matikan aja kompornya sambil kita terus aduk hingga uap panasnya ini agak berkurang. Nah, setelah kita matikan kompornya, adonan ini nantinya kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama kita tuang ke dalam wadah. Nah, untuk bagian pertamanya ini aku beri coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan. Kalau kalian nggak punya coklat bubuk, kalian bisa pakai pasta coklat. Kemudian ini kita aduk sampai semua tercampur rata dan warnanya merata ya teman. Pada saat kalian masukkan coklatnya, sebaiknya adonan ini dalam keadaan hangat-hangat kukuh. Dan kita tuang ke dalam wadah. Nah, loyangnya di sini aku gunakan 20 x 20 cm. Kalau terdapat buih-buih, kalian boleh ambil dengan menggunakan sendok. Nah, ini kita diamkan hingga set di suhu ruang ya teman. Nah, ini udah set ya adonan coklatnya, kemudian kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Gunanya agar nanti pada kita tuang lapisan kuningnya ini nggak mudah terpisah ya. Kemudian kita panaskan lagi lapisan kuning yang sudah agak mengental tadi ya teman hingga mencair lagi. Lalu kita tuang di atas lapisan coklat yang sebelumnya sudah kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Nah, ini kita tuang secara perlahan hingga lapisan coklatnya tertutupi semua dengan lapisan kuningnya. Untuk lapisan kuningnya kita sisakan sedikit lalu kita kasih pasta coklat untuk hiasan di bagian atasnya nanti. Setelah kita beri pasta coklat, ini kita akan tuang di atas lapisan kuningnya secara acak seperti ini. Gunanya untuk memberi motif dari puding tape singkong yang kita buat. Ini kita lakukan semua sampai lapisan coklatnya habis. Kemudian kita ambil tusuk sate lalu kita beri motif di atas lapisan kuning yang sudah kita beri coklat. Nah, ini kita biarkan dulu set di suhu ruang, baru kalian boleh simpan di lemari es hingga benar-benar set.
Nah, setelah set, kalian bisa keluarkan dari loyangnya. Nah, di sini aku ingin keluarin ya dari loyangnya. Kemudian kita ambil loyang yang agak besar, lalu kita balik pudingnya. Kemudian kita balik lagi dan hasilnya seperti ini. Cantik banget kan? Kemudian puding ini kita akan potong-potong. Nah, untuk potongannya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Puding tape singkong ini kalian bisa coba di rumah. Yang doyan dengan tape singkong wajib coba dengan resep ini. Bisa kalian jadikan ide jualan atau sekedar sajian untuk keluarga tercinta. Nah, di sini aku potongnya agak memanjang seperti ini ya teman. Tidak lupa kita kasih paper cup di bawah puding tape singkong yang kita buat. Nah, setelah kita kasih semua paper cup di bawahnya, ini kalian boleh tata di nampan. Dan ini kalian bisa jadikan ide jualan online. Pokoknya ini wajib untuk kalian coba karena rasanya lumayan enak dan cara buatnya simple banget. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.